Swastiastu. Om Awiknamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubadrah Kretawiyantu Wiswata. Tidak henti-hentinya hamba panjatkan atas kehadirat Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya hamba bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2023 ini. Yang saya hormati Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, yang saya hormati Ketua Lembaga Dharma Duta Pusat, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri beserta Panitia Pelaksana Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2023 ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu para penonton yang berada di seluruh Nusantara yang indah ini. Indonesia adalah negara kepulauan multikultural dengan berbagai etnis yang memiliki bahasa, budaya, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Maka karena adanya perbedaan ini, Indonesia sangat rentan untuk terjadi akan adanya konflik. Karena perbedaan bahasa, budaya, dan kepercayaan yang berbeda-beda tadi. Seperti yang kita tahu bersama bahwa semboyan dari bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Yang mana dari semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika sudah ditegaskan bahwa kita menjunjung tinggi akan kebersamaan, kerukunan antara satu sama lain, dan saling harmonis antara umat beragama, etnis, kebudayaan, kepercayaan, dan apapun yang memiliki perbedaan di Indonesia yang kita cintai ini. Tahu nggak sih, kalau kita di dalam agama Hindu juga memiliki ajaran tentang kerukunan. Ya, kerukunan sangat dijunjung tinggi di dalam agama Hindu. Karena dengan adanya ajaran kerukunan, maka kita bisa saling harmonis antara umat beragama di Indonesia yang kita cintai ini. Di dalam agama Hindu, kita memiliki ajaran tentang Tattvamasi. Tattvamasi berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Di dalam ajaran ini sangat dijunjung tinggi tentang rasa menganggap semua orang itu adalah seperti diri kita sendiri. Jadi sangat ditegaskan di dalam ajaran ini bahwa kita tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lainnya. Karena kita juga memiliki ajaran tentang Vasudhaiva Kutumbakam, yang berarti bahwa kita semua adalah bersaudara. Yang mana di dalam ajaran Vasudhaiva Kutumbakam ini, kita sudah ditegaskan bahwa seluruh umat manusia adalah bersaudara. Kenapa dikatakan bersaudara? Kita dan dia tidak ada bedanya. Kita sama-sama berasal daripada Sang Hyang Widiwasa. Kita lahir sendiri dan kita juga pergi dari dunia ini sendiri. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Maka dari itu, yang mana dikatakan sebuah kerukunan adalah dengan cara kita bagaimana kita memperlakukan orang lain sama seperti kita memperlakukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita bisa menyakitin orang lain, maka kita juga akan tersakiti. Karena kita harus mengonsepkan seperti ajaran karma pala. Yang mana di dalam agama Hindu tentang hukum karma pala adalah sebuah sistem keadilan hukum yang sangat adil bagi seluruh makhluk hidup yang ada di seluruh alam semesta ini. Karma pala berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti karma adalah perbuatan dan pala adalah hasil. Yang berarti karma pala adalah hasil dari perbuatan itu tadi. Yang mana kalau kita bercerita tentang hasil perbuatan, bukan hanya pada saat di kehidupan ini, tetapi pada saat kehidupan yang lampau juga, yang mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan mendatang. Yang mana di dalam hukum karma pala sudah sangat ditegaskan bahwa karma pala adalah hasil dari perbuatan itu tadi. Hasil dari perbuatan apa yang kita lakukan, apa yang kau tabur, maka itulah yang akan kau tuai.
Maka sudah sangat jelas-jelas dikatakan bahwa kita sebagai masyarakat Hindu tidak boleh menyakiti satu sama lain. Apalagi dengan membeda-bedakan antar umat manusia berdasarkan agama, kepercayaan, ataupun etnis. Karena dengan kita membeda-bedakan itu tadi, maka kita telah membangun hubungan yang tidak baik antara satu sama lain dan yang membawa karma buruk untuk diri kita sendiri. Yang mana di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 30 jelas dikatakan, Yena devana vyanti no cha vidvishate mitaha tatkrimno brahmano grihe samjnana purunebhyaha. Aku telah menciptakan hal yang sama kepadamu. Maka bersatulah kamu seperti menyatunya para dewata. Seperti yang kita ketahui juga bahwa kita memiliki beragam-ragam dewa dan dewi di dalam agama Hindu. Dewa dan dewi adalah manifestasi daripada Yang Widi. Yang mana dewa dan dewi adalah kekuatan daripada ilahi untuk menjaga keseimbangan dari alam semesta yang indah ini. Karena seperti yang kita ketahui juga bahwa para dewa dan dewi itu juga memiliki tugas yang berbeda dan fungsi yang berbeda-beda, serta wujudnya pun juga berbeda-beda. Tetapi antara mereka satu sama lain juga saling harmoni. Seperti itu jugalah diharapkan kepada umat manusia. Meskipun berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, tetapi kita harus bisa menjadi satu kekuatan, yaitu kekuatan kerukunan, kekuatan keharmonisan antara satu dengan yang lainnya. Karena kalau kita berbicara tentang kerjasama dan kerukunan, seperti halnya 5 jari yang ada pada tangan kita ini. Kalau kita mengambil sesuatu, kita menggunakan 5 jari. Kalau kita menggunakan 1 jari, tentu saja tidak memungkinkan. Kalau kita menggunakan 5 jari, saling kompak antara satu sama lainnya, meskipun berbeda nama, ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking, meskipun kelima ini berbeda, tetapi mereka bisa saling bekerja sama. Karena kalau kita berbicara tentang kerukunan, kerukunan itu sangatlah indah. Yang mana antara kita dengan orang lain saling bekerja sama, saling membantu tanpa memandang apapun. Bayangkan betapa indahnya di sebuah tempat jika seluruh orang yang berbeda dalam hal keyakinan, agama, kepercayaan bisa berada di dalam satu wadah dan saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Karena dengan kita rukun antara bersama, maka kita juga telah menerapkan ajaran dari agama Hindu itu tadi. Bukan hanya di dalam agama Hindu, tetapi tentang ajaran kerukunan, semua agama pasti mengajarkan tentang cinta kasih antara satu dengan yang lainnya. Tanpa kekerasan, tanpa menyakiti, tanpa menghina, tanpa mencela antara satu sama lain. Karena kalau kita berbicara tentang bakti, bakti bukan hanya bercerita tentang pengabdian kita kepada Tuhan, tetapi bakti juga menyadarkan kita akan keberadaan Tuhan di dalam aspek-aspek kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, setiap manusia memiliki Atman di dalam tubuhnya. Kita di dalam agama Hindu juga ada ajaran tentang Brahman, Atman, Aikyam, yang berarti bahwa Brahman dan Atman adalah satu adanya. Kalau kita bercerita tentang Brahman dan Atman, Brahman itu diibaratkan seperti sebuah matahari, dan Atman adalah cahayanya. Brahman dan Atman tidak akan pernah terpisahkan sampai kapanpun. Maka Atman adalah percikan suci daripada Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang tidak bisa dibunuh oleh senjata apapun, yang tidak bisa dibunuh oleh hal apapun. Maka dengan demikian,
Atman itu adalah perwujudan Tuhan di dalam diri setiap manusia, maka kita sebagai manusia kita tidak boleh menyakiti satu dengan yang lainnya. Karena percuma jika kita mengakui akan keberadaan Tuhan, tetapi kita masih menghina orang lain, masih menceritakan orang lain di belakang kita, dan kita juga masih mencela orang lain di depan kita. Dengan demikian, maka kita juga telah melanggar akan hukum daripada agama kita sendiri. Maka, untuk menjaga tali silaturahmi kita antara satu dengan yang lainnya, pereratlah rasa hubungan kita dengan seluruh umat manusia yang berada di sekitar kita. Jangan biarkan agama, kepercayaan, kebudayaan, etnis dapat memisahkan kita dengan orang lain. Marilah kita jalin tali silaturahmi yang erat antara kita satu sama lain, sehingga jika kita membutuhkan bantuan, maka pasti orang lain juga akan menolong kita. Baiklah Bapak Ibu umat sedharma dimanapun Anda berada. Demikian Dharma Wacana yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, saya memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya memohon ampun kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena saya adalah manusia, sesosok makhluk yang tidak sempurna, yang tak terluput dari kesalahan dan kehilafan semasa hidup saya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sahano bhavatu. Semoga Yang Kuasa selalu melindungi kita. Sahano bhunaktu. Semoga kita diberikan dengan segala rezeki. Saha viryam karvavahe. Semoga kita bisa menyatu dengan kekuatan Yang Kuasa. Tejasvi nawaditamastu. Semoga kita terhindar dari segala permusuhan, pergejolakan, rasa benci antara satu sama lain. Mawid wishawahi. Semoga kita selalu hidup rukun dan damai selamanya. Samasta loka sukino bhavantu. Semoga seluruh alam semesta berbahagia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Parama Shanti. Om Shanti Shanti Shanti.